door and knock, knock, knock. Behold, 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 I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tertantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan dalam kesesakannya. Aku dan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, ketemu lagi deh kita. Nah, pada pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, tapi kita juga harus ingat sama teman-teman kita yang udah lama gak pernah sekolah minggu. Apalagi mereka yang udah mulai males untuk datang untuk ikut sekolah minggu. Katanya, sekolah minggunya di rumah ini jadi males deh. Nah, kita mau undang setiap mereka. Tapi adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak mau tanya dulu, siapa sih tadi yang ikut membaca firman Tuhan Mazmur 91? Oh, banyak juga ya. Kak Esther juga tadi ikut loh, ikut baca, ikut memperkatakan Mazmur 91. Karena kita percaya firman yang kita perkatakan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yuk mari kita memuji Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan adik-adik di rumah, yuk. Kita harus ingat-ingat siapa sih teman kita yang gak pernah mau lagi sekolah minggu. Kita ajak mereka pagi hari ini, mereka ikut bersama-sama dengan kita. Katakan yuk sama-sama. Halo, halo,
kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita menyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kini saatnya adik-adik, kita siapkan hati untuk mendengar pesan dari gembala kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di bulan November ini kalian akan belajar tentang satu tema, hidup menjadi teladan. Mungkin kalian berpikir, saya kan masih kecil, apa saya bisa menjadi teladan? Paulus pernah berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, tapi jadilah teladan. Kalian pun bisa menjadi teladan. Menjadi teladan di sekolah, menjadi teladan di rumah, menjadi teladan di tempat bermain. Kalau kalian sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan menjadikan Yesus sebagai contoh dalam hidup kalian, maka kalian bisa menjadi teladan, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Yuk sama-sama kita belajar untuk menjadi teladan, sehingga hidup kita berdampak dan dicontoh oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, siapa yang mau bersaksi buat Tuhan, menjadi saksinya Tuhan buat teman-teman, dalam keluarga, dan dimanapun kita berada? Katakan yuk sama-sama, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi katakan, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saksi di mana saja, saksi
saksi di mana saja. Bila ku mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja. Sekali lagi katakan, saksi di mana saja. Saksi di mana saja. Bila ku mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja. Saksi di keluarga, saksi di sekolah. Bila ku mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja. Sekali lagi katakan, saksi di keluarga, saksi di sekolah. Bila ku mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja. Saksi di mana saja. Saksi di mana saja. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya, 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 haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kini saatnya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada banyak pesan Tuhan yang mau disampaikan buat adik-adik. Walaupun adik-adik ikut ibadahnya dari rumah, tapi kakak percaya kerinduan adik-adik untuk dipakai Tuhan yang membuat Tuhan datang kepada adik-adik, kepada kakak, kepada kita semua. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Katakan dengan iman. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sembah, ku
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mulai adik-adik sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih percayakan kami yang masih anak-anak ini, Kau percayakan setiap anak-anak yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang berdoa, sedang mengangkat tangan, sedang memuji menyembah Tuhan. Mereka mau menjadi Tuhan saksi-saksi-Mu ya Bapa. Walau mereka masih kecil, mereka punya hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau katakan kami cinta Tuhan. Mari adik-adik terus bersyukur sama Tuhan. Kalau adik-adik dipilih sama Tuhan, bukan karena adik-adik cantik, bukan karena adik-adik tampan, bukan karena adik-adik cerdas, bukan karena adik-adik hebat. Tidak adik-adik. Tuhan memilih adik-adik karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama kakak, Tuhan sayang sama adik-adik, Tuhan sayang sama mama, Tuhan sayang sama papa. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, panggil namanya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, panggil namanya adik-adik, Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Hari ini aku yang akan membawakan ibadah online loh. Perkenalkan, nama aku Quinsa. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu untuk hari ini. Sekarang kami bersatu hati, kami ingin ibadah. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami semua, berkati juga orang tua kami, lindungi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, hari ini aku akan sharing firman tentang dari teladan menjadi saksi Kristus. Aku menggunakan tokoh Daniel. Yuk kita buka dulu Alkitabnya di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Siapkan dulu Alkitabnya ya. Yuk, udah pada ketemu belum nih ayat Alkitabnya? Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Jadi teman-teman, Daniel adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius. Daniel adalah orang yang sangat taat berdoa. Karena hal itulah, Raja sangat menyukai Daniel. Raja berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat tertinggi di kerajaannya. Tetapi banyak pejabat tinggi lainnya yang tidak menyukai hal itu. Mereka mulai menyusun berbagai rencana jahat untuk menjatuhkan Daniel. Ketika Daniel sedang berdoa, mereka melaporkannya kepada raja bahwa Daniel tidak mau menyembah raja. Mendengar hal itu, raja menjadi sangat sedih dan kecewa karena Daniel sudah dianggap seperti sahabatnya sendiri. Para pejabat meminta agar raja menghukum Daniel karena tidak mau menyembah raja. Akhirnya Daniel pun dihukum.
Ketika Daniel dilempar ke gua singa, raja menjadi sangat sedih karena harus kehilangan sahabatnya. Raja dan Daniel sudah sangat dekat, sudah seperti saudara. Lalu pintu gua itu pun ditutup hingga gua menjadi sangat gelap. Daniel benar-benar ketakutan. Tetapi karena Daniel adalah orang yang benar-benar taat berdoa, bahkan di situasi yang sangat menegangkan pun, Daniel masih sempat untuk berdoa. Daniel berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan hidupnya. Have mercy on me, O God. In you my soul takes refuge. I am in the midst of lions, surrounded by ravenous beasts, whose teeth are spears, whose tongues are sharp as swords. I call upon your name, O Lord, from the depths of the pit. Hear my plea. Come near. You say, do not fear. O Lord, take up my case. Redeem my life. Nah, kira-kira apa nih yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan menutup seluruh mulut singa hingga tidak ada satupun singa yang berani maju mendekati Daniel. Extol the Lord at all times. His praise be ever on my lips. But those who seek the Lord will lack for no good thing. A righteous man may have many troubles, but the Lord rescues him from them all. You have rescued me from the mouth of lions, and I will declare your name to my brothers in the congregation. I will praise you. Keesokan harinya, raja pun membuka pintu gua singa itu dan sangat terkejut karena Daniel tidak terluka sedikit pun. Lalu raja menarik Daniel keluar dan melemparkan para pejabat tinggi lainnya karena sudah berbuat jahat kepada Daniel. Daniel pun diangkat menjadi pejabat tertinggi di kerajaan itu, serta raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah Allah yang disembah oleh Daniel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Wah, cerita Daniel menarik sekali ya teman-teman. Nah, kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil dari teladan menjadi saksi Kristus atau dari cerita Daniel tadi? Kesimpulan pertama yang bisa kita ambil adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Diambil dari kitab Amsal 3 ayat 5. Yang kedua, jika kita tetap setia dan taat berdoa kepada Tuhan seperti Daniel tadi yang tetap setia, tetap taat meskipun di dalam gua singa, di dalam situasi yang menyeramkan, menegangkan, dia tetap berdoa, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Yuk kita tutup ibadah kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Kiranya ibadah hari ini bisa menjadi rema untuk kami. Kiranya kisah Daniel bisa menjadi rema untuk kami. Berkati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, ya kalian sudah dengar cerita yang dibawakan oleh teman kalian Quinsa. Kakak percaya kalian menyimak dengan baik cerita tentang Daniel, bagaimana kesetiaan Daniel, keteladanan Daniel yang ditunjukkannya kepada Tuhan. Meskipun dia harus mengalami dibuang ke dalam gua singa, tetapi dia tetap setia sehingga dia bisa menjadi saksi Kristus. Buktinya raja menyuruh setiap warga masyarakatnya untuk menyembah Allahnya Daniel. Nah, lewat cerita tadi ada satu kesimpulan, ada dua kata teman kalian tadi kan, teman kalian Quinsa, bagaimana dari teladan menjadi saksi Kristus. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Daniel tidak menyandarkan pada pengertiannya, tapi dia bersandar kepada Tuhan, dia percaya. Kalian bisa baca di dalam Amsal 3 ayat 15. Kemudian yang kedua, dalam situasi ketakutan, Daniel tetap taat dan setia kepada Tuhan. Karena apa? Dia percaya. Tuhan pernah bilang, jangan takut, aku ada. Jadi kalau adik-adik di rumah ada ketakutan, ingat baik, ada Tuhan beserta dengan kita. Jadi nggak perlu takut ya. Jadi bagaimana kita menjadi teladan Kristus? Pertama, sandarkan setiap kekuatan kita, kepercayaan kita, pengertian kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah takut untuk melangkah dan menyaksikan Kristus bagi orang-orang di sekitar kita, bagi adik kita, bagi kakak kita, bahkan bagi teman-teman kita di sekolah dan di lingkungan dimanapun kita berada. Satu firman Tuhan, kakak ingat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 berkata, janganlah orang memandang engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam sikapmu, dalam perbuatanmu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau memberkati teman kami Quinsa, Tuhan pakai dia lebih lagi dan kami percaya dia akan semakin naik dan tidak akan semakin turun. Tuhan berkati kami semua dan saat ini kami mau terima berkat daripada Engkau Bapa. Mari adik-adik kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang cinta Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.